Sudah. Apa kabar Dila? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Kesini sama apa? Jalan tadi Kak sendiri. Sendiri. Kuliahnya gimana, lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Dari tugas atau keberatan apa dari pertemanan? Sebenarnya ada sih Kak, kayak masalah tentang kayak data pertemanan, ataupun juga tugas juga ada sedikit beberapa masalah. Tapi masih bisa dihandle kan? Iya, cuma kayak mau diceritain aja. Sebelum kita cerita-cerita dulu, kita perkenalkan dulu nggak sih? Dari kakak dulu ya. Perkenalkan nama kakak Diana Cendera Basri, bisa dipanggil Diana. Dari Dede? Perkenalkan nama saya itu Fadila Tudemi, biasa dipanggil Kak Isa. Iya. Sebelumnya kakak pilih aja ya, supaya lebih mengakukan diri. Dila sudah pernah melakukan seling? Sebelumnya pernah, tapi kayak langsung video juga. Oh, berarti Dila sudah tahu itu sudah tahu itu pas individual. Iya. Untuk sekedar mengingatkan dia, kakak menjelaskan lagi kalau individual itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling seperti kita, konselor dan klien. Di sini kakak beli konselornya dan Dila beli kliennya. Tujuan dari konseling individual ini adalah untuk membantu permasalahan yang terjadi pada Dila pada saat ini. Nah, sebelum itu dalam konseling individual ini kakak mengharapkan Dila keterbukaannya menceritakan apapun permasalahan yang Dila rasakan, yang Dila alami. Di sini kakak minta keterbukaan kepada Dila. Lalu tentang apapun pembicaraan kita pada hari ini, Dila jangan ragu, jangan takut kakak untuk membacakannya, karena kakak di sini juga akan menjaga rahasia Dila. Jadi karena kakak karena kakak ingin menjaga rahasia Dila, kakak harap Dila dapat menceritakan keterbukaan masalah yang Dila rasakan. Nah, sebelumnya Dila kesini secara sukarela atau rekomendasi dari teman-teman Dila yang lain? Alhamdulillah kalau secara sukarela berarti dalam diri Dila itu Dila menginginkan konseling ini. Nah, kita udah tahu tuh kan apa itu konseling, tujuannya apa gitu kan. Tadi Dila sempat menceritakan nih ke kakak kalau Dila ada permasalahan pertemanan dan Dila tugas. Bisa Dila ceritakan apa permasalahan Dila yang Dila rasakan? Bisa. Jadi dalam masalah ini kan kita kuliah kan pasti bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah ataupun luar kelas kita kan. Jadi kita ini memiliki beberapa teman lah. Kami tuh berteman tuh awalnya tuh awal
langsung dikatakan agak jauh juga gitu kayak gini gitu kan agak sedih juga itu kayak teman kalau dalam tugas tuh dia kadang kurangnya mudah terbawa arus kayak kalau lagi deket kalau dapat temannya kayak orang ambisius dan tugas kita juga pasti kayak terbawa kan tugasnya juga sangat salah lah gitu ya. Tapi kadang kan ada juga kawan yang kayak sepele dengan tugas jadi kita juga agak terbawa juga kalau juga teman-teman kayak gitu apalagi dia kan baru pindah kos jadi kos yang sebelumnya kita dia tuh kayak nggak ada yang mereka sungguh-sungguh gitu makanya untuk kami sungguh-sungguh dia sekarang pindah kos kita harapannya sih bisa menemui teman yang sejalan gitu kayak sungguh-sungguh yang tugas. Dari penjelasan Dila tadi, Dila menyebutkan bahwasannya Dila menceritakan kalau Dila itu sempat tersinggungan perkataan teman Dila tadi dikarenakan si teman Dila ini dia merasa kalau dirinya sendiri aja yang bekerja, Dila tidak bekerja, padahal yang aslinya itu Dila tidak bekerja, gitu kan? Ya, ibu atau kakak bisa merasakan yang Dila rasakan. Nah, bagaimana Dila pas setelah tahu teman Dila itu seperti itu? Dia lebih kayak agak jauh dikit gitu kan, agak jaga jarak. Soalnya kan kita intinya kita kan agak tersakit juga dengan kata-katanya. Tapi dia juga agak dendam, dia tetap berteman sama dia. Tapi kayak agak jaga jarak aja, nggak seakrab dulu. Soalnya kan kayak takutnya kalau kita berteman dengan orang-orang begitu malah ada yang tersinggung sama kita kan pasti kita kayak kepikiran terus kan Kak. Jadi kayak sedih gitu dengan orang-orang jadi lebih itu sih Kak jaga-jaga aja gitu nggak salah Ini kan Dila tadi cerita bahwasannya Dila itu 8 orang kan, tapi Dila menguasai cuma 1 orang, ya kan? itu untuk masalah tugas ini. Masalah tugasnya. Nah, kalau yang dengan 7 orang ini Dila masih berkomunikasi atau masih dekat kah atau bagaimana? Berkomunikasi sih masih Kak, cuman tapi agak sabar dulu lagi dan kayak berlapan soalnya kan seperti dibilang tadi ada circle di dalam circle mereka juga kayak lebih dekat dengan si ini nanti dekat sama ini mau sampai terus sampai ini terus jadi dia juga terjadi kan sama teman yang sisanya jadi kami juga ada kami jadi yang bertiga yang akrab yang bilang mengucapkan tadi kayak saat kita sudah tidak ada saat dia sudah kita tidak bertemu dia gitu jadi intinya kalau misalnya bawa susah sama itu kami juga sekarang ada yang melakukan Dari yang tadi tinggal bersisa 3 orang yang dekat sama dia. Lalu dengan banyak tugas ini Dila mengharuskan untuk interaksi dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Dila merasa tidak nyaman atau merasa kurang apa ya? Kurang bisa dengan dia bagaimana? Misalnya yang Dila ceritakan tadi itu kan sekarang Dila masih kuliah, masih berinteraksi dengan mereka ini kan. Dila merasa kurang nyaman nggak atau merasa tidak enak di dekat mereka atau bagaimana? jadi kayak dibawa biasa aja sih Kak nanti mungkin kayak nggak bisa sama dulu lagi kan Kak soalnya kan kami juga dia lebih berkomunikasi ini lebih berkomunikasi ini kayak dia juga sama ini tapi kan tetap teman bergaul juga cuman kayak nggak kayak gitu lagi Kalau boleh tahu Dila sudah semester berapa sekarang? baru semester 2 Kak Kalau baru semester 2, ya baru dari awal Dila masih semester 2 masih juga meraba-raba gitu kan kemana-mana masih dimakan sama teman yang masih dimakan. Nah, dari cita-cita Dila tadi, yang 3 orang ini emang Dila merasa klop atau merasa udah nyaman atau kayak merasa masih belum percaya nih karena saya punya teman ini sama teman saya gitu. alhamdulillah sih Kak kalau sekolah ini lebih
dalam Dila menyesuaikan diri di sini, Dila tidak ada masalah dalam pertemanan di sini gitu kan. Ada sedikit kendala aja. Selain itu apa yang membuat Dila kesusahan selama di sini? Kesusahannya mungkin memahami bahasanya ya. Soalnya kan kita kan orang Batak, jadi sedangkan daerah kita kan orang Minang, jadi mungkin kadang tuh kawan lebih kayak ngomong sama kita kan berbahasa Minang. Awal-awalnya tuh dia kayak susah memahami bahasanya dan kurang ngerti gitu, tapi secara perlahan-lahan dia tuh kayak memahami juga dikit-dikit dari bahasa Minang. Jadi sekarang tuh lebih agak mudah lah komunikasi. Baik, dari cerita yang Dila sebutkan tadi, yang mana Dila memiliki permasalahan dalam pertemanan, yang mana itu Dila merasakan ada toksik pertemanan gitu kan. Masalah Dila sering tidak dianggap kerja teman Dila ini, padahal Dila sudah berusaha, padahal Dila sudah membuat benar semestinya, namun tetap dipandang sebelah mata teman Dila ini. Pada akhirnya terus kalian berpecah juga, dan sekarang kalian cuma bertiga. Nah, bertiga ini Dila juga merasakan memang memperlukan diri. Memang Dila merasakan Dila dengan yang bertiga ini lebih nyaman daripada yang berdelapan ini. Dan lain juga di sini Dila juga merantau ya, di saat yang dimana itu jauh dari orang tua, berbeda budaya juga, berbeda bahasa juga, yang membuat Dila sedikit kesisahan pada saat di sini. Nah, jadi kalau menurut kakak itu lebih baik Dila kalau memangnya sudah nyaman dengan yang tiga orang ini, yang lebih baik dilanjutkan saja. Namun yang seperti Dila tadi bilang, yang memutuskan tali silaturahmi antara delapan ini, karena kan kalian juga sebelumnya satu grup atau satu dalam pertemanan gitu kan. Karena masalah ini kalian jadi berpecah. Jadi kakak harap juga Dila bisa merubah atau lebih ke yang udahlah kalau mungkin memang dia seperti itu gitu. Terus habis itu dari sepanjang cerita tadi, menurut Dila apa yang bisa Dila ambil? Mungkin dia lebih kayak mau kayak bikin positif aja, ambil hal positif dari kita. Lebih kayak lebih juga mungkin juga di anak namun dia juga tidak selalu dengan kesalahan diri kita, jadi kayak memperbaiki diri aja ke depannya. Ya, itu sudah bagus Dila memperbaiki diri Dila, dan karena juga di dunia ini tidak ada juga yang sempurna, tidak ada juga yang manusia itu benar-benar dia benar gitu, ada kalanya dia itu juga salah gitu kan. Nah, untuk kedepannya apa yang Dila lakukan? Kedepannya kayak dulu itu lebih jangan bergantung sama jangan bergantung sama orang lain, kayak harus lebih nangkep pada diri sendiri, harus bisa sendiri gitu. Kayak kalau kita udah kayak bisa sendiri nggak harus bergantung sama orang lain, agar harus dipandang sebagai kayak teman atau sahabat gitu sih Kak. Baik, berarti dari yang Dila sebutkan tadi, apakah benar-benar Dila ingin melakukan hal tersebut? Insyaallah ya. Sudah yakin? Yakin. Baiklah, kayaknya kita dari pengunjung apa nggak sih, pengunjung majelis kita. Nah, di sini apa kesan Dila sampai kita konsep ini? Kesannya kayak mana ya? Kesannya cukup kayak melegakan sih Kak. Kayak ada
Nabila sebutkan tadi.